Ada nggak ibadah mencari keuntungan aja? Kalau kita beribadah, siapa yang kita muliakan? Tuhan ya, bukan diri kita, ya, bukan manusianya kita, ya, tapi adalah Tuhan. Jadi bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Ritual juga bisa menjadi sesuatu yang sia-sia jikalau itu hanya adalah ritual-ritual formalitas, ya. Formalitas kita datang beribadah tetapi tidak membawa perubahan, ya, tidak membawa perubahan karakter apa-apa. Nah, jadi dalam bagian ini dikatakan, ya, jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah atau sudah beribadah, hati-hati, tetapi tidak mengekang lidahnya, maka dia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ini poin yang pertama sangat penting, ya, beribadah dan mengekang lidah ucapan. Jadi mengekang itu seperti apa namanya itu, ya, kalau kita melihat ada orang mengendarai kuda, ya, biasanya pasti pakai itu, ya, kekang itu apa namanya itu, ya, tali kekangnya, ya, tali kekangnya. Kalau jarang sekali orang naik kuda itu langsung lompat ke atas, langsung jalan kudanya, dia pasti akan jatuh dan tidak bisa diarahkan. Jadi kekang itu dia adalah sesuatu yang mengendalikan, karena kuda itu kuat sekali, ya, di antara binatang-binatang kuda itu termasuk yang sangat kuat, jadi bisa dipakai untuk melakukan banyak hal, ya, termasuk dalam peperangan orang pakai kuda atau keledai. Ada biasa kuda, ya, atau kuda atau gajah. Gajah terlalu gemuk juga, tapi tenaganya besar. Ada juga pakai gajah, mungkin perang di Thailand dan lain sebagainya. Tapi biasanya orang pakai kuda karena kuda itu kuat. Tapi kuda itu punya satu sifat, dia bisa liar dan akhirnya dengan kekuatan itu bisa merusak, ya. Jadi kuda yang kuat itu bisa dikendalikan dengan satu kekang, mau belok kanan, mau belok kiri, ya, mau jalan terus, mau berhenti, situlah kekang itu. Jadi ini arti daripada mengekang lidah itu, ya, mengekang lidah kita. Oke? Nah, ini saya kira juga betul, ya. Saya pun bertanya kenapa beribadah itu pertama-tama dihubungkan dengan lidah, ucapan kita. Kenapa, ya? Kenapa dikatakan? Karena memang lidah kita ini berbahaya, ya. Lidah kita ini, mulut kita ini berbahaya. Ya, dari sini keluar yang baik, tapi juga bisa menghancurkan orang. Betul nggak, dengan perkataan-perkataan kita. Dan melalui lidah lah, ya, mulut kita lah kita makan segala macam makanan, ya. Nah, itu juga bisa terlalu banyak makan yang kolesterol yang tinggi, yang apa, juga bisa merusak diri kita. Jadi ini satu peringatan yang penting sekali. Jadi dikatakan di sini, saya ingin meringkas beberapa hal di sini. Yang pertama, apa yang disebut dengan ibadah yang murni menurut Yakobus 1 ayat 26 sampai 27 ini. Yang pertama, ibadah yang murni yaitu apa? Mengekang. Ibadah yang murni adalah harus diteruskan dengan mengekang lidah, ya. Yaitu bagaimana mengekang lidah ini? Saya mengambil beberapa bagian firman Tuhan yang lain, ya. Bagaimana mengekang lidah ini? Lidah ini kan mengeluarkan perkataan, oke? Bagaimana kita punya perkataan yang baik? Gimana? Tidak mencaci maki. Hah? Bahasa, Ya. tidak mencaci maki. Tidak mencaci maki, oke. Dari mana sumber perkataan kita yang baik dan buruk itu? Dari hati, kan? Oke? Jadi kita harus mengisi hal-hal yang baik, ya, ke dalam hati. Oke? Kalau kita input, misalnya kita ada komputer, kita input data yang baik, keluar yang baik. Oke? Tapi kalau kita input yang tidak baik, maka yang keluar tidak baik. Oke? Jadi di sini katakan kita harus pertama-tama mengisi hati kita akan hal-hal yang baik. Filipi 4 ayat yang ke-8, ya, mengatakan semua yang baik, yang murni, yang suci, yang disebut kebaikan dan patut dipuji, semuanya itu masukkanlah itu ke dalam hati kita, ya. Maka kalau kita mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik, ya, maka akan mengeluarkan yang baik secara otomatis. Tapi kalau kita mengisi hati kita dengan hal-hal yang jelek, ya, kemarahan, kebencian, iri hati, dan lain sebagainya, maka juga bisa keluar secara otomatis dalam hidup kita. Oke.
Di dalam Yakobus yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu Yakobus 1 ayat 19 mengatakan, janganlah cepat berkata-kata, ya. Jadi berpikir dan berdoa dulu sebelum berkata-kata. Tahu nggak? Waktu kita mau marah, tahan dulu kemarahan kita beberapa 10 detik. Coba berpikir dulu, apa akibat dari saya marah ini? Kalau saya melampiaskan kemarahan. Oke, jadi ini yang saya sebut bagaimana mengekang lidah itu, berpikir dulu. Oke, berpikir dulu sejenak, ya, jangan langsung dilampiaskan. Berdoa dulu sebelum berkata-kata. Ini memerlukan latihan juga, ya. Walaupun bisa itu secara otomatis. Kalau kita melakukan itu menjadi satu kebiasaan, kita bisa sebelum kita berkata-kata, apalagi hal-hal yang penting, ya, kita perlu berpikir dulu dan berdoa dulu, ya. Dan yang ketiga saya sebut bagaimana mengeluarkan perkataan-perkataan yang membangun itu, atau tersebut mengekang lidah itu, biar kita didorong oleh kasih, ya. Motivasi kita apa? Adalah karena kasih. Ketika kita berkata-kata, biar kita berkata-kata di dalam kasih. Kasih itu bisa dua bentuk juga. Kita mendorong orang atau menguatkan orang, itu bentuk kasih, ya, harus bentuk kasih. Tapi ketika kita juga menegur itu juga bisa bentuk kasih. Menegur yang untuk membangunkan orang atau membuat orang itu menjadi lebih baik. Itu hal yang baik, itu hal yang berkasih. Jadi selalu kita harus memastikan perkataan kita, baik dalam bentuk penguatan maupun dalam bentuk teguran, itu adalah di dalam kasih, ya. Berkata-kata pada waktu yang tepat. Ini perlu nggak? Kadang-kadang kita menggunakan kata-kata, katanya benar, tapi tidak tepat waktunya. Oke. Apa tulisan di Amsal 25 ayat 11? Coba Novi coba lihat. Amsal 25 ayat 11. Apa dikatakan perkataan yang tepat waktu ini? Amsal 25 ayat 11. Ada? Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Oh iya, pas sekali ya, antara apanya, apel emas di pinggan perak. Tepat sekali waktu antara isi dan tempatnya itu. Ya, demikian juga perkataan yang tepat waktu, ya, yang tepat pada waktunya. Jadi kita harus selalu bijaksana di dalam hal ini. Tapi ada bagian lain selain mengekang lidah, dikatakan ibadah yang murni itu adalah apa tadi? Memperhatikan orang-orang yang dalam kesusahan, ya, atau disebut janda-janda yang dalam kesusahan. Janda perlu diperhatikan nggak? Perlu. Terutama kata orang di Indonesia janda tua. Kalau janda muda banyak yang memperhatikan katanya, banyak yang jadikan istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Tetapi janda tua, janda-janda yang betul-betul dikatakan di dalam kesusahan, ya. Kalau kita melihat sistem persepuluhan di dalam Perjanjian Lama itu, ya, persepuluhan itu dipakai bukan hanya untuk hamba Tuhan, tetapi juga orang Lewi, tetapi untuk apa? Para janda-janda, ya, itu berhak menerima loh dari persepuluhan itu, ya. Dan apa dikatakan, memperhatikan anak yatim, janda, dan juga orang asing, orang-orang yang asing, ya, di satu tempat. Jadi orang-orang non Israel yang datang ke daerah orang Israel, mereka mungkin dalam kesusahan, maka persepuluhan itu malah itu untuk mereka. Ini luar biasa. Persepuluhan ini bukannya mempunyai dimensi di dalam ke gereja, tetapi dimensi sosialnya sangat kuat sekali, ya. Jadi ini yang kita bisa melihat bahwa sejak awal bahwa ibadah yang murni, satu sistem kepercayaan, iman yang murni atau agama yang murni itu adalah yang sungguh-sungguh memperhatikan orang-orang yang dalam kesusahan atau membutuhkan. Oke? Jadi kita sudah mendengar firman Tuhan, mari kita praktekkan, terutama kepada orang-orang. Kita nggak bisa memperhatikan semua orang, bukan,
Kita bukan Tuhan, ya. Kita bukan Tuhan, kita terbatas. Tapi mari, kalau Tuhan memberikan pada kita di sekeliling hidup kita orang-orang yang membutuhkan pertolongan, mari kita tergerak untuk membantu mereka, karena itulah bentuk ibadah yang murni ini, yaitu orang-orang yang dalam kesusahan. Bisa dalam kata-kata kita, ya, menguatkan mereka, mendoakan mereka, dan juga bisa dalam bentuk bantuan materi, ya, bantuan materi. Jadi ibadah yang murni ini sesuatu yang ditekankan oleh Yakobus ini, ya, saudara. Sebenarnya sudah sering kita dengarkan, tetapi kita pada pagi ini diingatkan kembali, ya. Terakhir, yaitu ibadah yang murni juga adalah menjaga diri sendiri dari pencemaran dosa, ya. Jadi jangan, ada orang kan sibuk sekali melayani, sibuk sekali dalam pelayanan, juga dalam aktivitas pelayanan, tetapi jangan lupa bahwa Tuhan juga mengatakan kita harus memperhatikan diri kita agar jangan tercemar oleh dosa, ya. Jadi beribadah, tapi ada orang beribadah tapi masih berpikir dengan cara duniawi, oke, bisa terjadi. Ya, bahkan di dalam gereja kalau kita lihat bagaimana kita mengambil keputusan dan merapat-rapat, apa yang menentukan firman Tuhan, kebenaran, kasih, keadilan, atau itu adalah sistem nilai pemikiran manusia, ya, yang biasanya didasarkan pada untung rugi, ya, untung rugi, ada untung nggak ini, apa ada untungnya nggak ini, ya. Nah, ini kita bisa melihat, ya, kita harus menjaga pikiran kita, ya. Jadi jangan mengikuti hikmat dunia, beribadah, tetapi kita harus menghidupi nilai-nilai kerajaan surga, ya. Jadi hidupilah firman Tuhan dan hiduplah berbeda dengan orang lain dalam kasih dan kekudusan kita, ya. Kita harus menjadi orang yang berbeda. Dan ini sudah sering sekali kita menyampaikannya 2 minggu lalu juga, ya, mengenai apa itu. Jadi bukan hanya pendengar tetapi pelaku firman. Ini ulang-ulang terus, ya, tetapi ya ini hal penting, maka perlu diulang terus. Ya, perlu diingatkan pada kita. Mari kita hidupi firman Tuhan ini. Oke, jadi mari kita melihat aplikasinya. Biarlah kita harus hati-hati kita beribadah, tapi janganlah ibadah kita menjadi sia-sia. Biarlah ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan, bukan hanya penampilan ibadah kita, tapi satu hidup yang diubahkan dan memberi manfaat, ya, pada orang lain dengan hati yang penuh compassion, hati yang penuh dengan belas kasih, ya, kepada orang-orang yang menderita ada sekeliling kita. Maka kita bisa melihat bahwa hasil ibadah yang sejati adalah hidup kita sendiri yang menjauhi dosa, ya. Bapak Ibu, demikian kita sudah merenungkan tentang ibadah yang murni ini, dan biarlah kita masing-masing, kita semua terdorong dan didorong oleh firman Tuhan dan Roh Kudus untuk boleh mempunyai satu ibadah yang murni di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman yang sudah kami baca, kami renungkan bersama-sama. Kami diingatkan sekali lagi bahwa ibadah kami adalah sungguh suatu panggilan Tuhan pada kami untuk menyembah Engkau. Tapi bukannya sekedar menyembah Engkau, ibadah kami juga harus mengubah hidup kami di orang satu pribadi yang Tuhan sudah pakai untuk boleh mengeluarkan kata-kata yang membangun orang lain, juga memperhatikan orang-orang yang membutuhkan sekeliling kami, dan menjaga diri kami dari pencemaran dosa. Dan tolonglah kami semua. Kami tahu Tuhan, kami belum bisa melakukan sepenuhnya kebenaran firman, tetapi biar Engkau menggerakkan kami, memampukan kami untuk boleh bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menyambut
perjamuan kudus, roti dan anggur yang melambangkan pengorbanan Kristus bagi kami. Biar dengan cinta kasih daripada Kristus itu juga kami boleh hidup di tengah-tengah. Kami berdoa, berserah kepadamu dan bersyukur dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami.